biasa dipanggil Kai dari Surabaya. Motivasinya yang pasti biar bisa bahasa Inggris gitu. Itu klasik banget ya. Karena saya punya tujuan pengen lanjut sekolah ke luar negeri sejak masih kuliah dulu. Jadinya memutuskan setelah lulus datanglah ke sini gitu. Terus ya udah datang ke sini. Saya belajar semuanya mulai dari grammar dasar, speaking, terus IELTS, TOEFL semuanya gitu. Buat cari beasiswa. Nah, rencananya mau ke negara mana? Mau ke Prancis, pengennya insya Allah, mau doakan. Gitu. Alasan terbesarnya apa sih pengen kuliah di Prancis? Selain tempatnya yang keren pasti. Kampus yang saya tuju itu merupakan salah satu kampus terbaik di bidang ilmu sosial yang saya mau gitu. Saya kan mau ambil ini international security gitu kan. Nah, kampus itu tuh cukup bagus kalau menurut saya gitu kan, dari riset-riset yang saya cari juga kayak gitu. Terus dia juga banyak double degree-nya tuh dengan misalnya di Columbia University, terus pokoknya dengan kampus-kampus besar dan dengan jurusan yang sama gitu. Terus di situ juga satu-satunya kampus kalau saya nggak salah ya yang menerima international student dengan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau mau sekolah di Perancis kan biasanya harus bisa bahasa Perancis. Nah, kalau di kampus yang saya mau namanya itu Sciences Po atau tulisannya Science PO gitu kan, Sciences Po tapi bacanya Sciences Po. Itu tuh nggak perlu bahasa Perancis karena mereka nerima bahasa Inggris, cuman IELTS dan lumayan lah IELTS-nya seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih di Perancis nggak jadi, negara mana lagi incerannya? Sweden. Why not? Why? Kalau di Sweden karena ini kesetaraan gendernya cukup tinggi, jadi sekitar 5 tahunan terakhir ini saya cukup fokus untuk masalah kesetaraan gender gitu kan. Pada saat di Surabaya dulu sempat masuk LSM ngurusin warga binaan atau WTS, mantan wanita tunasusila yang ada di Doli. Nah, di situ tuh belajar banyak tentang perempuan, tentang prostitusi dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, ternyata Sweden itu merupakan negara yang sangat-sangat menjunjung kesetaraan gender, dan di sana pun nggak ada prostitusi dan sebagainya. Dari situ kayak, wah, saya perlu datang ke sana untuk belajar lebih banyak tuh nanti biar masalah-masalah yang di Indonesia itu ya sampai sekarang belum terselesaikan gitu kan, hal seperti itu, perempuan dijajah laki-laki dan sebagainya. Terus prostitusi yang tiada habisnya meskipun sudah dibersihkan sama Bu Risma gitu kan, perlu belajar ke sana kayak gitu. Ada 2 negara yang saya mau. Iya, ini temanya jadi agak melenceng sedikit nih. Iya. Nggak apa-apa, keren kok. Terus kan sekarang Doli digusur, terus banyaknya online, banyak yang open BO kayak gitu. Waduh. Itu gimana kira-kira menurut perspektif ilmu yang Miss Kaidah pelajari? Waduh, berat. Sebenarnya saya juga bukan orang di bidang itu. Kebetulan saya cuma waktu kuliah ikut LSM kayak gitu kan. Iya. Masalah sekarang orang-orang pada buka BO online dan sebagainya itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena kan pada saat Doli ditutup itu kan sudah resmi ya. Bahkan Bu Risma pun Pemkot sudah memberikan uang saku senilai beberapa rupiah lah intinya gitu kan kepada seluruh penghuni Doli, baik itu WTS-nya, baik itu mucikarinya, germo, pemilik Wisma dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka mau ambil atau enggak itu pribadi masing-masing. Mereka setelah pulang dari Doli membuka BO dan sebagainya itu juga sudah pribadi masing-masing gitu. Sudah bukan urusannya Pemkot Surabaya lagi sebenarnya gitu kan. Karena Pemkot sudah ini menyediakan fasilitas, bahkan ngasih kayak pelatihan dan sebagainya. Termasuk LSM yang saya ikutin dulu itu pun ngasih pelatihan gitu kan ke mereka. Jadi misalnya dibikinin produk, dibantuin masarin produknya sampai mereka settle, dan lumayan banyak sih sampai sekarang beberapa yang sudah settle seperti itu. Oke, good. Kalau boleh milih nih Miss Kaidah, lebih enak jadi tutor atau jadi siswa? Well, saya itu suka belajar orangnya gitu kan. Jadi sesungguhnya saya lebih suka jadi siswa kayak gitu daripada jadi tutor. Tapi pasti baik jadi siswa maupun jadi tutor itu ada poin minus dan plusnya gitu kan.
Kalau jadi tutor enaknya apa ya? Enaknya ilmunya itu bisa diasah terus kayak gitu kan, karena kalau mau nggak mau kita harus belajar karena kan ngajarin orang gitu, terus kenal dengan banyak orang baru dan sebagainya. Kalau jadi siswa dapat ilmu baru juga, tapi bahagianya mungkin karena saya hobi belajar, jadi ketika saya sumpek jadi tutor, capek ngajar, saya memutuskan ambil kelas, itu kayak refreshing. Setelah itu saya fresh, nanti balik ngajar lagi kayak gitu. Oh, ini mania ngajar. Bukan, terlalu suka belajar. Suka belajar ya. Hiburannya belajar seperti itu. Thank you, Mas. Oke. Oh, jadi belajar itu adalah hiburan? Iya, kalau di sini. Jadi ketika saya udah sumpek belajar, sudah sumpek ngajar gitu kan, capek kok ngajar terus kan. Akhirnya ambil kelas itu hiburan. Kayak kemarin sempat resign terus belajar IELTS, itu bener-bener energinya tuh terkumpul. Setelah itu ngajar lagi tuh semangat lagi. Terus abis gitu stres ngajar, belajar IELTS, TOEFL misalnya. Apapun lah pokoknya belajar apa. Terus sekarang juga sambil belajar bahasa Perancis juga kan, tuh kayak bahagia sekali gitu bisa belajar. Cuk, kan udah belajar bahasa Perancis nih ya? Coba berarti tes nih langsung. Aduh, jangan. Halo, apa kabar teman-teman? Bonjour. Mungkin, itu masih dasar banget ya. Bonjour, terus kamu siapa? Mungkin ya, maaf kalau salah, masih belajar. Jangan dites, Mister. Masih dasar banget gitu. Oke. Sambil persiapan biar di sana meskipun kampusnya itu kan bisa bahasa Inggris, tapi nanti kalau misalnya mau beli nasi pecel bahasa Perancis ya? Enggak nasi pecel juga sih, mau beli croissant gitu kan, mau beli sarapan croissant. Roti croissant ya? Iya. Terus nanti ngomongnya gimana kalau mereka kan nggak mau jawabin pakai bahasa Inggris gitu. Ya ngomong lah, Bu, tumbas, Bu. Oh, mereka nggak paham. Gitu. Alright, nih. Kenapa sih pada akhirnya memilih kampung Inggris untuk menjadi pelabuhan sementaranya? Pelabuhan sementara, kenapa? Ya, karena pelabuhan kan kadang-kadang bisa bongkar muatnya kan bisa lama. Iya benar, ini cukup lama ya saya di sini juga pelabuhannya. Yang pertama iklim belajarnya. Iklim belajar di sini itu ketemu dengan orang-orang yang satu visi. Semuanya punya pingin belajar di sini. Terus ketemu dengan teman-teman yang scholarship hunter. Jadinya tidak merasa sendiri gitu belajarnya, ada teman-teman. Terus saya juga orangnya tuh kompetitif gitu kan, suka ada saingan gitu. Jadi di kelas tuh kalau teman saya bisa, saya juga harus bisa kayak gitu. Jadi ada motivasi belajar. Terus apalagi ya, jamnya kan lumayan padat di sini. Jadinya insya Allah sih efektif gitu. Terus yang paling penting biayanya murah gitu. Dibandingin di Surabaya misalnya mau belajar saya tidak perlu menyebutkan nama lembaganya, banyak kan di Surabaya gitu. Itu kan lumayan mahal seperti itu. Di sini tuh biaya lesnya murah, terus biaya hidupnya juga murah. Jadi uang yang saya peroleh dari ngajar itu cukup buat saya hidup plus bayar les saya sendiri seperti itu. Luar biasa. Ini ya di kampung Inggris kan udah lama nih, pasti ada lah hal-hal romantis. Waduh. Gitu, kan? Mungkin ceritanya temen atau mungkin ngalamin sendiri. Ada nggak sih itu cerita-cerita romantis gitu yang pare-pare jahat? Pare-pare jahat ya. Iya. Aduh. Kalau cerita sendiri ya pernah lah gitu kan, lumayan lama gitu kan. Pernah ditaksir sama murid. Pernah diajak nikah sama murid. Apalagi ya, sesama teman sekelas juga pernah. Sesama gurunya murid gitu. Jadi murid terus diantar sama gurunya ke rombongan sekolah tuh. Iya. Itu juga pernah diajak nikah. Ya seperti itulah pare-pare jahat gitu. Pernah ditikung teman juga pernah gitu. Macam-macam Mister pare jahat gitu. Tapi ya cuman sebagai bumbu-bumbu aja, nggak usah diambil hati gitu. Artinya tidak mengurangi giroh belajarnya ya? Enggak, itu mah cuman garam aja di sini gitu. Garam Asia. Sebagai garam. Oke. Ada nggak sih Miss Kaida tempat hangout favoritnya, misalnya untuk sekedar mengulang pelajaran atau ya menikmati kesendirian kayak gitu, ada nggak favoritnya? Selain di camp atau kamar saya sendiri, saya kan orangnya nggak suka keluar. Saya paling suka itu ke Bali House. Bali House ya, tempat kita ambil gambarnya ya? Iya, terus ini bukan gimana-gimana karena di sini tuh ada kalinya. Kan ada kali kecilnya, terus jadi bisa dengar suara air, banyak bunyi tengkoret. Tengkoret ya nama tongeret. Hewan. Ya itulah tongeret namanya. Orang Sunda bilangnya tongeret. Kalau sini tengkoret kalau nggak salah. Terus ada bunyi apalagi pohon-pohon adem, jadinya
suka banget di sini. Pertama kali datang ke sini langsung jatuh cinta. Terus tempat kedua itu namanya Karambol. Karambol itu kebun buah. Nah, di situ berhubung saya emang dari kecil suka sama tanaman, di sini kan banyak tanaman. Di sana itu ada buah jambu merah, jambu kristal, terus banyak bunga-bunga, belimbing, iya gitu. Zaman-zaman dia 2018 masih sepi, sampai sekarang udah heboh kayak gitu kan. Itu tempat favorit juga sih. Es cincaunya enak sama rujaknya. Gitu. Waduh, berarti harus ke sana nih buat nambahin nih. Iya, harus ke sana karena lumayan tuh. Mungkin terakhir nih Miss Kaidah. Miss Kaidah mau kasih gambaran apa sih, kesan apa buat orang-orang di luar sana tentang kampung Inggris secara keseluruhan? Oke, buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang pingin datang ke kampung Inggris, silahkan datang gitu kan. Tapi mungkin karena sekarang COVID jadi tidak seleluasa yang dulu, tapi jangan khawatir, di sini udah buka gitu kan. Kenapa teman-teman harus datang ke Pare? Yang pertama, di sini tuh kita akan, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, di sini tuh kita akan ketemu dengan orang-orang yang setujuan dengan kita gitu kan. Jadinya tidak akan merasa sendiri dalam belajar. Terus belajarnya juga menurut saya sangat efektif karena sehari 5 kali belajar, 1,5 jam kali 5 itu berapa ya? 7,5 jam, belum lagi PR-nya. Itu insya Allah improve, nggak mungkin nggak improve, kecuali kalau teman-teman cuma rebahan aja di sini atau cuma nongkrong gitu kan. Terus biayanya pun murah, asalkan ada asal nih teman-teman, jangan tergoda tiap minggu ke Bromo misalnya, tiap minggu ke Malang, ya udah itu beda lagi ceritanya kan. Terus kalau tiap hari nongkrong di kafe-kafe juga ya mahal juga. Pokoknya kalau mau hidup normal-normal aja, jalan-jalan boleh, tapi jangan terlalu sering kayak gitu. Biaya itu murah, lesnya juga murah, terus apalagi ya, makanannya 3.000, 5.000 udah dapet pecel kayak gitu kan. Di Surabaya mana boleh gitu. Terus tutor-tutornya juga sangat oke gitu, karena mereka sudah berpengalaman. Jadi yang di sini jadi tutor, mereka sudah dari yang jadi murid, terus jadi tutor bertahun-tahun, otomatis sangat terkualifikasi seperti itu. Jadi nggak usah ragu untuk datang ke sini. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak kelas online kan. Misalnya nih teman-teman ada yang karena kerja tidak bisa meninggalkan pekerjaan seperti itu, ikutin aja kelas online yang ada di kampung Inggris. Ada banyak sekali lembaga yang nyediain kelas online gitu. Pokoknya trust me deh, saya improve kok gitu. Cuman belum rezeki aja, belum berangkat. Doakan ya semoga berangkat ke Prancis atau Sweden.